Pemirsa, bagaimana situasi saat ini di ibu kota Damaskus dan bagaimana reaksi warga lokal secara umum? Kami telah terhubung dengan warga Indonesia yang tinggal di Suriah, Muhammad Naufal Ridho. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Naufal. Mas Naufal, bisa digambarkan kondisi terkini di sana pasca kelompok oposisi menduduki wilayah Damaskus? Kondisinya bagaimana di sana, Mas Naufal? Baik, terima kasih. Selamat siang waktu Suriah, selamat sore menjelang Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia. Perihal situasi terkini di ibu kota Suriah yaitu Damaskus. Kemarin kami mendapat himbauan dari otoritas keamanan dan kedutaan besar Republik Indonesia di Damaskus bahwasanya jam pemberlakuan jam malam mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 5 dini hari waktu subuh, yang artinya kita dilarang keras untuk keluar dari tempat tinggal ketika peristiwa ini terjadi. Dan untuk perihal situasi sekarang pada hari Senin, alhamdulillah ibu kota Suriah Damaskus sudah kembali tenang, sudah relatif tenang, mereda dibandingkan pada hari Ahad yang lalu. Perlu diketahui bersama bahwasanya beberapa berita yang sudah beredar di platform media sosial bahwasanya Damaskus sudah direbut oleh kelompok oposisi pada hari Ahad waktu subuh. Namun pertempuran dilakukan pada saat pertengahan malam. Nah, lalu setelah sholat subuh dilaksanakan, masyarakat Arab Suriah khususnya melakukan selebrasi perayaan ketenangan dengan mengemuruhkan suara takbir di beberapa masjid kota Damaskus dan menembakkan senjata ke arah atas. Namun kita semua tidak tahu ke arah mana peluru tersebut, tetapi itulah bagian dari kebiasaan masyarakat Arab Suriah. Suara tembakan ini bisa kita dengar pada hari Ahad mulai dari pukul jam 4 dini hari waktu subuh hingga pukul 4 sore menjelang malam. Sekian. Baik, Mas Naufal, sebetulnya apa sih alasan Presiden Bashar al-Assad ini digulingkan atau ditumbangkan dari kekuasaannya oleh kelompok oposisi? Alasannya hingga saat ini yang saya tahu ialah yang pertama, dari awal Bapak Presiden menguasai pemerintahan sampai sekarang tidak ada kemajuan ataupun perbaikan yang memadai di kota Suriah. Namun janji-janji tersebut sudah Bapak Presiden sampaikan pada jauh-jauh hari, Pak, bertahun-tahun. Banyak dari masyarakat Suriah yang mungkin itu tidak baik ataupun tidak mengambil sisi positif dari hasil janji Bapak Presiden. Bahkan beberapa masyarakat Suriah pun masih ada beberapa yang kehidupan dan fasilitasnya belum memadai. Sekian. Oke. Mas Naufal, kita ingin konfirmasi karena informasi yang beredar bahwa Presiden Assad ini sudah meninggalkan Damaskus, itu betul tidak, Mas? Karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat ya sejauh ini. Iya, betul. Pemerintah juga masih belum meyakinkan berita-berita perihal Bapak Presiden apakah di luar Suriah ataupun di dalam. Karena tempat-tempat kantor pusat Bapak Presiden sudah dicek satu persatu, barang-barang Bapak Presiden pun sudah tidak ada, bahkan keluarganya pun tidak ada di kediamannya masing-masing. Jadi berita yang beredar ialah beberapa keluarga Bapak Presiden bertempat di Moskow, Rusia, dan belum kita pastikan lebih pasti apakah Bapak Presiden juga berada di Moskow, Rusia. Baik, lalu Seperti bagaimana itu dengan kelanjutan dari pemerintahan Suriah? Mas Naufal? Halo Mas Naufal? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Naufal, tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Naufal bahwa bagaimana kondisi di Damaskus pasca kelompok oposisi menduduki wilayah tersebut ini sudah kembali tenang, tidak memiliki gejolak seperti yang beberapa waktu lalu, dan posisi atau keberadaan dari Presiden Assad ini yang masih belum dapat dikonfirmasi sejauh ini menurut otoritas tempat. Baik, Mas Naufal, setelah Presiden Bashar al-Assad ini turun dari posisinya, bagaimana dengan pemerintahan Suriah selanjutnya? Setelah jatuhnya Nizam ataupun kekuasaan Bapak Presiden, Suriah umumnya dan Damaskus, ibu kota Suriah khususnya, masih merencanakan beberapa aturan yang baru. Kita menyebutnya dengan new era. Jadi dengan sejarah yang baru dan zaman yang baru. Selebihnya untuk aturan-aturan yang berlaku pada pemerintahan baru ini kita belum dapat
berita yang aktual dan benar, baru sampai seperti itu aja. Sekian. Oke, Mas Noval, tadi kan Mas Noval menyampaikan ya bahwa keberadaan dari Presiden Assad ini belum diketahui sejauh ini, tapi bagaimana reaksi dari otoritas tempat di sana? Apakah ada semacam rapat darurat yang digelar dengan adanya keberadaan dari Presiden Assad ini atau seperti apa responnya? Respon dari otoritas pemerintah maupun kekuasaan yang lain terkait Bapak Presiden sejauh ini belum ada yang bisa melakukan rapat internal sampai saat ini. Baru saja beberapa menteri-menteri hanya mengungkapkan aturan-aturan yang baru. Perihal Bapak Presiden belum bisa diungkapkan secara pasti. Oke, aturan-aturan baru ini spesifiknya seperti apa, Mas? Dan yang menjalankan pemerintah sejauh ini siapa? Lantas kalau gitu. Mungkin di masa transisi ini kita belum tahu pasti. Yang baru tahu ialah yang warga asing rasakan, seperti saya pelajar, ialah berupa turunnya nilai kurs dolar yang ketika peristiwa terjadi, eskalasi konflik kemarin terjadi itu sempat $1 senilai 20.000 ke atas. Dan setelah oposisi merebut Damaskus, mereda sedemikian berkurang menjadi 17.000. Itu yang kami rasakan. Dan aturan-aturan lainnya mungkin aturan yang dikhususkan oleh warga lokal saja. Baik, ini menarik ya. Artinya ketika justru tidak terjadi kestabilan di pemerintahan, malah kurs dolar artinya secara ekonomi malah justru membaik. Apa alasannya? Alasannya mungkin kita bisa ambil sisi positif dari pemerintahan yang baru ini. Saya juga tidak tahu pasti apakah ini benar efek atau pengaruh dari tergulingnya Bapak Presiden yang diganti dengan pemerintahan baru. Seperti itu. Oke, tadi belum disebutkan oleh Mas Noval soal aturan bagi warga lokal tadi apa, Mas? Itu satu. Kemudian reaksi dari warga lokal dengan adanya kondisi kelompok oposisi yang menguasai Damaskus ini, reaksi mereka seperti apa? Kalau untuk aturan-aturan, mungkin beberapa akses jalan perbatasan yang dulunya ditutup sekarang dibuka, beberapa daerah kota. Dan reaksi warga lokal terkait kelompok oposisi ini yang saya lihat pada hari Ahad yang lalu melalui beberapa internet dan mata saya sendiri, itu yang pertama senang karena belasan tahun hidup dengan sedemikian rupa. Yang kedua juga ikut memeriahkan euforianya bersama mereka, seperti itu. Baik, ini menarik ya. Hidup dengan sedemikian rupa, mungkin boleh digambarkan di masa kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad itu seperti apa yang hidup dengan sedemikian rupa itu tadi, Mas? Sebenarnya sama-sama dengan kita di sini hidup pada zaman Bapak Presiden. Kita hidup, saya 3 tahun di Suriah, kalau ditanya tentang perkembangan, sedemikian rupa perkembangan hanya sedikit. Tapi terlepas dari itu semua, masyarakat khususnya warga lokal, kita warga asing juga mendapatkan beberapa kebutuhan bahan pangan yang harganya terbilang murah, tapi di sisi lain juga ada beberapa mungkin faktor perjalanan ya dari luar negeri, dari Suriah ke luar negeri itu masih dibatasi apa waktu itu seperti itu. Dan beberapa orang yang di luar Suriah, alhamdulillah bisa masuk kembali secara resmi di Suriah seperti itu. Oke, Mas Noval, sebentar kita mungkin ingin mendalami soal situasi di sana ya, Mas ya. Tadi kan disampaikan Mas Noval, ini belum ada atau bahkan tidak ada ya rapat darurat yang digelar oleh otoritas tempat mengenai kejadian ini. Terus kondisi di sana bagaimana dengan situasi ini? Apakah misalnya pusat perbelanjaan, supermarket di sana masih tetap buka seperti biasa, kembali normal atau gimana gambarannya, Mas? Situasi saat ini, alhamdulillah beberapa toko-toko bahan makanan, bahan pangan, makanan pokok semua sudah buka. Namun tidak keseluruhan terbuka. Toko-toko pun sebagian, pasar-pasar pun yang di daerah kota Damaskus juga masih dibuka beberapa. Dibandingkan pada hari Ahad lalu ketika mereka masuk dan merebut kota Damaskus, semua akses transportasi itu semua ditutup. Tidak ada angkutan umum, toko pasar itu semua ditutup. Bahkan kita mendapat arahan dari KBRI untuk stay dan tidak boleh meninggalkan kediaman tempat tinggal, seperti itu. Sekarang
sudah beberapa akses angkutan umum berjalan kembali, cuman belum keseluruhan terbuka. Toko pasar pun masih sebagian, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Naufal Ridho telah menginformasikan kepada kami bagaimana kondisi di Suriah setelah pihak atau kelompok oposisi mengambil alih kekuasaan dari Presiden Bashar al-Assad. Jaga kesehatan Anda di sana. Sekali lagi terima kasih.